Ini pasti ulahmu kan? Bisik Raya sangat pelan sambil pura-pura memasang tali sepatunya. Tapi ini semua karena kau yang tidak mau mengakui hubungan kita, jawab Zi yang sama pelannya. Kau sungguh nekat Tuan Zaidan Hardata, ucap Raya masih berbisik. Asal kau tahu, aku bahkan bisa lebih nekat hari ini. Apapun akan aku lakukan agar bisa bersamamu, ujar Zi pelan sambil menanggalkan kacamatanya. Kau memang gila? Tukas Raya. Ya, aku memang tergila-gila kepadamu sayang, jawab Zi. Semoga kau bisa naik bis seperti rakyat jelata Zi, sindir Raya yang sangat yakin ini adalah pertama kalinya bagi Zi naik bis seperti ini. Di awal perjalanan Zi memang merasa canggung karena para staf di dalam sana semua pada heboh. Tapi lama-lama kelamaan suasana pun ikut mencair. Zi dan Ansel bahkan bernyanyi bersama. Raya pun cukup terkejut melihat bagaimana seorang Zaidan Hardata mampu berbaur di tengah-tengah stafnya. Perjalanan lama 5 jam itu pun tidak terasa, terutama bagi Raya yang sudah 2 jam lebih tertidur di bahu Zi. Zi sengaja membiarkan semua orang untuk turun terlebih dahulu, baru setelah itu dia membangunkan Raya. Sayang, bangun, ujarnya pelan setelah yakin tidak ada orang lagi di sana kecuali dia dan Raya. Hah? Sudah sampai? Tanya Raya sambil menutup mulutnya yang menguap. Iya, bangunlah ayo turun, ujarnya sambil mengecup lembut pucuk kepala Raya. Aku duluan, ujar Raya. Kau saja duluan, sebut Zi. Kau saja duluan, ulang Raya. Kau yang duluan sayang, bantah Zi. Kau saja? Kau? Kalau gitu biar aku saja yang duluan, ujar ibu-ibu hamil tadi sambil tersenyum. Nyonya, seru Zi dan Raya serentak kaget ternyata ada satu orang lagi selain mereka berdua di sana. Shh. Sang ibu memberikan kode diam kepada Raya dan Zi, lalu tersenyum kepada Raya dan Zi. Lalu sang ibu pun memberi tanda bahwa dia akan menutup mulut rapat-rapat. Zi dan Raya pun hanya bisa saling pandang. Lalu Raya bergegas mengikuti ibu itu turun agar tidak ada yang curiga. Sementara Zi hanya bisa tersenyum. Kau dari mana saja Raya? Sungut Moon yang sudah 30 menit lebih awal sampai di kamar mereka. Hah? Aku tersesat? Jawab Raya sembarangan. Makanya jangan jauh-jauh, tugas Moon. Nanti malam ada acara kah? Kalau tidak, aku mau melanjutkan mendesain saja, ujar Raya yang masih kepikiran dengan desainnya yang belum kelar. Sepertinya ada opening acara dan makan malam bersama, jawab Moon. Oh, jawab Raya singkat. Kalau begitu lekas mandi, setelah itu kita akan ke bawah bersama, jawab Moon yang sudah mandi terlebih dahulu. Sebuah pesan masuk ke ponsel Moon. Lekas ke kamar 102 dari Moon yang melihat pesan itu langsung menoleh kepada Raya dan meminta izin untuk keluar sejenak. Raya, barangku ada yang tertinggal di bawah. Aku ke bawah dulu ya. Kau kunci saja kamar. Kalau aku mau masuk, aku akan menelponmu, ujar Moon cepat. Oke, jawab Raya tanpa ada rasa curiga sama sekali. Pintu kamar mandi terbuka. Zi, apa yang kau lakukan Zi? Bagaimana kau bisa masuk? Seluruh Raya terkejut. Apakah seperti itu caramu menyambut kedatangan suamimu Raya? Zi tersenyum nakal, apalagi saat dia melihat Raya hanya menggunakan handuk sebatas paha. Raya sadar akan tatapan mata Zi yang menatapnya penuh nafsu. Zi, aku peringatkan, aku ini sudah mandi dan aku... Zi menarik tubuh Raya hingga menempel padanya. Aku tidak keberatan jika harus mandi bersamamu, ucap Zi sambil menciumi tubuh Raya. Zi, bagaimana kalau Moon kembali? Seru Raya yang tidak dapat menolak setiap ciuman yang Zi daratkan di lehernya. Bagaimana kalau dia tidak kembali? Tukas Zi sambil menarik satu sudut bibirnya tersenyum kepada Raya. Maksudku, bisa saja dia tidak kembali karena suatu hal. Zi terus menciumi Raya. Kau tidak merencanakan sesuatu kan Zi? Raya sungguh curiga dengan kata-kata Zi. Menurutmu? Ujar Zi sambil melanjutkan ciumannya kepada Raya. Zi, seriuslah. Raya menjauh dari Zi. Baiklah. Moon saat ini sedang dalam perjalanan ke Italia. Aku memerintahkan Ansel untuk memerintahkan Moon untuk cek bahan
musim ini bersama Angela ke Italia. Jadi kesimpulannya kita akan berdua di kamar ini tanpa ada yang mengganggu, ucap Z. Seru Raya terbengong. Memangnya kau tidak memperhatikan kamarmu ini, Raya? Lihatlah sekelilingmu, sebut Z sambil membalikkan tubuh Raya. Raya memperhatikan kamar itu baik-baik. Baru setelah itu dia sadar ruangan ini ditata sangat romantis. Bahkan di balkon ada 2 kursi yang diatur sedemikian rupa hingga terlihat romantis jika di bawah terang bulan. Malam ini akan menjadi malam bulan madu kita berdua, Raya, bisik Z lembut lalu melumat bibir Raya penuh nafsu. Raya pun membalas ciumannya. Raya tidak semunafik itu mengatakan kalau dia tidak merindukan ciuman panas dari Z. Ciuman Z kian lama kian menuntut dan perlahan mulai menguasai bibir Raya. Z melepas ciumannya dan menyatukan keningnya dan kening Raya. Mengapa kau bisa semanis ini, Raya? Penjual gula pasti sedang kehilangan gula di gudang mereka, sebab semuanya tengah menempel di dirimu, ucap Z lalu menciumi leher Raya, membuat Raya kembali mendesah untuk kesekian kalinya. Sungguh mengganggu, ucap Z sambil menanggalkan handuk yang Raya gunakan. Raya yang sudah terbiasa kini tidak lagi menjerit saat Z menanggalkan handuknya. Malah Raya dengan cekatan menanggalkan kemeja Z, menyentuh roti sobek yang terpampang jelas di depannya kini. Sentuhan-sentuhan jari jemari Raya kian membakar nafsu yang sudah menyala sedari tadi di dalam diri Z. Mungkin tidak harus menunggu malam tiba, serunya dan menggendong tubuh Raya lalu meletakkannya dengan lembut di atas tempat tidur, lalu menanggalkan celananya. Raya sangat paham kemana arah semua ini. Z pun mulai mencium jengkal demi jengkal tubuh Raya, mulai dari ujung kaki hingga naik dan naik, tapi bukan menuju puncak gunung, namun kali ini menuju lembah cinta di bawah sana. Sayang, ucap Z saat di telinga Raya. Jawab Raya singkat. Aku boleh minta sesuatu? Tanya Z sambil memeluk erat Raya. Jawab Raya kembali singkat. Panggil aku sayang, pinta Z sambil menyepilkan kepalanya di leher Raya. Hati Raya berdebar hebat, jantungnya langsung memutar irama senam SKJ. Zaman 90-an, Z semakin hari bukannya hanya semakin membaik sikap kepada Raya, bahkan kini semakin romantis dan semakin membuat Raya jatuh cinta kepada pria yang sudah berstatus suaminya itu. Tapi kau sendiri belum pernah mengatakan dengan benar bahwa kau mencintaiku sih, kira Raya. Baiklah, benarkah? Tanya Z dan membalikkan badan Raya. Aku akan mengulang semuanya dengan benar, ucap Z sambil menyentil hidung Raya. Benarkah? Bagaimana caramu mengulang semuanya? Tanya Raya. Kau akan lihat nanti, jawab Z langsung bangkit dari tempat tidur. Mau mandi bersama? Tawar Z. Aku rasa tidak masalah, asalkan itu benar-benar mandi, ujar Raya. Kenapa wajahmu seperti itu, Dennis? Tanya Ansel kepada Dennis yang menekukkan wajahnya usai berkunjung ke ruangan seminarnya Anne. Kak, apa aku ini terlalu kecil? Tanya Dennis kepada Ansel. Cukup kecil, tapi tidak terlalu kecil, jawab Ansel penuh ketidakpastian. Dennis menopangkan dagunya langsung ke meja. Dia teringat dengan apa yang dia lihat di lorong arah ke ruang seminar tadi. Dennis melihat Anne akan berciuman dengan seorang pria yang juga memakai jubah putih yang sama dengan Anne. Kepala Dennis menjadi pusing hanya dengan membayangkan adegan selanjutnya. Hatinya terasa sakit. Padahal sejauh ini sebenarnya Dennis mengejar Anne itu murni karena Anne adalah wanita pertama yang menyentuh seluruh tubuhnya di usia dewasanya. Belum ada getaran cinta atau apapun yang muncul di hati Dennis, sebab Dennis adalah orang yang berpikir dengan logika, bukan hati ataupun perasaan. Itulah mengapa Dennis cenderung kurang peka dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan. Tapi melihat Anne akan berciuman dengan pria lain, Dennis merasa ada yang terbakar di dalam hatinya. Kak, kalau hatimu sakit saat melihat sesuatu yang merupakan milikmu dicium oleh orang lain, itu kenapa ya, Kak? Tanya Dennis polos. Apakah melihat seseorang mencium Anne Mary?
Dennis memilih diam, tidak menjawab pertanyaan Ansel. Dennis, Anna Mary itu wanita dewasa. Dia boleh berciuman dengan siapapun yang dia inginkan. Dia tidak terikat dengan siapapun. Tugas Ansel yang kasihan melihat Dennis yang selalu mengejar-ngejar Anne, sedangkan Anne sama sekali tidak menghiraukan bocah ini. Apakah aku harus bersikap dewasa juga agar dia melihat ke arahku? Ujar Dennis dalam keputusasaannya. Ansel menggeleng. Tidak, kau cukup menjadi dirimu sendiri saja, Dennis. Jangan biarkan dirimu berubah menjadi orang lain yang bukan dirimu hanya karena orang lain. Nasihat Ansel. Tapi dia selalu melihatku sebagai pucuk daun cabai, ucapnya lemah. Pucuk daun cabai? Apa itu? Seru Ansel kaget. Entahlah, hanya Anne yang tahu. Jawab Dennis tidak bersemangat. Bayangan Anne dan pria itu masih lekat di benak Dennis. Kak, aku mau jalan-jalan dulu untuk menenangkan diri. Ujar Dennis bangkit dan memutuskan untuk berjalan-jalan di bukit di belakang hotel. Perlu aku temani? Tanya Ansel. Tidakkah? Bukannya kau akan sangat sibuk mengingat kakakku yang sedang mabuk kepayang itu sepertinya sudah tidak bisa bekerja dengan benar akhir-akhir ini? Ujar Dennis dan keluar dari kamar Ansel. Zi, kalau Dennis saja tahu kau tidak fokus bekerja karena cinta, itu artinya orang buta pun akan bisa melihat betapa kau sudah jadi gila karena cintamu kepada Raya. Gumam Ansel. Kau dari mana saja, Raya? Borong Johan begitu dia berjumpa dengan Raya di ruangan acara utama hotel itu. Aku belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Johan sudah terlebih dahulu menyerobot perkataan Raya. Cepat ikuti aku. Johan menarik tangan Raya. Raya menoleh ke belakang melihat ke Razi yang masih berdiri tepat. Terakhir dia mengantar Raya tadi. Raya tersenyum kepada Zi, mengisyaratkan semua baik-baik saja. Zi mengepalkan tangannya, sungguh tidak rela melihat sang istri ditarik-tarik oleh orang lain seperti itu. Zi menelpon Zai dan Max. Terus awasi dan lindungi nyonya kalian, perintahnya dengan tatapan setajam elang ke arah Johan. Raya, nanti kita akan kedatangan tamu dari Amsterdam. Dia adalah seorang desainer handal sekaligus seorang dosen di Fakultas Fashion Design. Dia bukan orang sembarangan karena selain konsultan fashion design kita, dia juga adalah pembimbing Tuan Zi saat Tuan Zi kuliah, ujar Johan sambil menatap Raya dengan wajah culasnya. Gue yakin kali ini riwayatmu akan segera tamat, Raya. Tuan Juan bukan sembarang orang. Aku yakin selain tidak menguasai bahasa Belanda dengan baik, kau juga pasti akan kewalahan dengan kecerewatan Tuan Juan yang sudah terkenal suka menyalahkan orang lain, menyusahkan orang itu. Gumam Johan dalam hati sambil tertawa senang. Dia sudah tidak sabar melihat Raya dipermalukan di depan umum. Boleh aku tahu siapa nama orang yang akan aku dampingi, Jo? Tanya Raya sopan. Kau akan tahu nanti. Sekarang lekaslah ke aula utama dan bantu orang-orang kita menyusun rancangan desain yang telah aku buat, perintah Johan. Jo, bolehkah aku juga meletakkan rancanganku di sana? Mungkin aku bisa mendapatkan input yang bagus dari konsultan kita untuk perkembangan desainku ke depannya. Pinta Raya walaupun sedikit ragu. Cih, apa kau pikir dia akan ada waktu untuk melihat karya yang amburadul seperti itu? Jangan terlalu banyak berharap, Raya. Untuk memeriksa karyaku saja sudah akan menghabiskan banyak waktu konsultan kita, ujar Johan merendahkan. Tapi kalau kau memaksa juga, aku rasa tidak ada salahnya membiarkan karyamu nangkring di sana. Hanya saja sekali lagi aku ingatkan, jangan terlalu banyak berharap, ucapnya sinis dan berjalan ke arah Raya lalu berbisik. The power of Ordal, orang dalam, tidak pernah berlaku pada konsultan kita. Ketika rancangan itu memang bagus dan berkelas, maka dia tidak pernah peduli siapa yang merancangnya. Jadi kekuasaan pun yang berada di belakangmu tidak akan pernah bisa menaikkan namamu di depan konsultan kita, kata Jo, lalu pergi dengan congkaknya dari depan Raya. Tuh orang habis makan cabai setan kali ya, pedas amat kata-katanya. Wajah Raya tidak terlalu ambil hati perkataan Johan, sebab Raya tidak pernah merasa ada the power of Ordal di belakangnya. Raya pun menyempatkan diri untuk kembali ke kamar mengambil desain yang sudah diselesaikan usai bercinta dengan si tadi. Semoga kau dapat memikat mata konsultan kita.
ucapnya sambil memberikan stempel kisnya pada map yang berisi rancangannya. Raya pergi ke aula utama untuk membantu staf-staf merapikan tata letak rancangan desain yang sebagian besar didominasi oleh rancangannya Johan, dan ada 3 rancangan dari Angela serta 1 rancangan dari Moon. Semua meja sudah penuh. Di mana harus aku letakkan rancanganku? Pikir Raya sambil melihat sekeliling mencari tempat yang bisa dijadikan tempat untuk memajang karyanya. Meja kecil itu? Gumam Raya yang matanya tertuju pada meja kecil di pojokan. Raya menarik meja kecil itu dan menghiasinya sedikit, lalu meletakkan sebuah rancangan karyanya di atas meja itu. Meski tidak secetar tempat yang lain, tapi ini lumayan lah, serunya dan bersiap-siap menyambut kedatangan konsultan perusahaan di depan pintu aula.